implementasi penggunaan dana BSP dan BOSDA tahun 2025 berdasarkan cut-off tanggal 31 Agustus tahun 2024 SMA Negeri 1 Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Pembiayaan pengembangan perpustakaan ini belanja buku sesuai dengan Permen Dikdasmen 8 terbaru, makanya kita harus menyesuaikan. Sebelumnya belum sampai 10%, tapi sekarang totalnya 10% dari total anggaran yang kami peroleh, sehingga mencapai 234.900 juta. Realisasinya 234 juta. Jadi sudah terlaksana untuk tahun 2025, baik tahap 1 maupun tahap 2. Yang ketiga, pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Ini fokus karena di rapor pendidikan kami memang penekanannya masih orange kaitan dengan pembelajaran. Hari ini adalah momen yang penting bagi dunia pendidikan di Provinsi Maluku Utara. Kita harus memulai dengan data Dapodik yang bersih. Tanpa data yang benar, para pengambil keputusan tidak bisa mengambil keputusan yang benar. Tanpa data yang benar, kalian siswa yang harusnya bisa menerima haknya lebih banyak pun tidak optimal. Semua bantuan yang ada di negara Republik Indonesia ini berasal dari data. Oleh karena itu sangat penting untuk memiliki data Dapodik yang benar, dan saya sangat mengapresiasi kinerja baik dari Kepala Dinas Pendidikan dan jajarannya dalam waktu sangat singkat bisa segera melaunching transparansi penggunaan pengelolaan dana BOSP dan BOSDA, serta memastikan dan melaunching gerakan untuk data Dapodik yang bersih. Karena seperti tadi kata Pak Kadis, kalau data tara bersih maka kepala sekolah yang bersih, ya. Anggaran pendidikan secara aturan itu mengatur sekitar 20%, tetapi kenyataannya anggaran pendidikan yang ada di Provinsi Maluku Utara, BOSP, BOSDA saja itu tuh sudah 800 miliar. Artinya sudah lebih dari 20%, karena 20%-nya itu kan hanya 500-an miliar. Tetapi dana pendidikan di Provinsi Maluku Utara 2025-2026 angkanya tuh hampir 900 miliar. Jadi sudah sekitar 35% sendiri. Tidak bisa diturunkan, kenapa? Karena BOSP dan BOSDA tidak bisa diturunkan. Kalau BOSP dan BOSDA diturunkan, maka kegiatan belajar mengajar di SMA tidak bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu sangat penting untuk kita bisa mengelola BOSP dan BOSDA dengan baik. Tadi sudah dijelaskan penggunaannya untuk apa. Tadi saya lihat secara keseluruhan anggarannya itu dipakai untuk administrasi dan ekstrakurikuler, pembelajaran dan pemeliharaan sekolah. Bahwa administrasi BOSP dan BOSDA sudah benar adalah satu hal, transparan adalah satu hal, tetapi menurut saya penggunaan yang tadi itu belum produktif. Jadi benar saja itu tidak cukup. Yang diperlukan adalah bagaimana anggaran ini kita kelola secara inovatif untuk bisa menambah nilai tambah di sekolah ini. Objek, subjek, dan tujuan dari penggunaan anggaran ini adalah kalian, peserta didik, anak-anak SMA. Sekarang saya membuka ruang kepada anak-anak, kalian mau minta apa? Uang yang ada 2,9 miliar ini, kalian maunya dipakai bikin apa? Kalian ini maunya sekolah ini ada apa? 5 orang berdiri di depan sekarang. Maju. Oke. Ya, boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Prasananta dari kelas 1210. Ibu, saya mau bilang yang tadi kepala sekolah jelaskan dana ekstrakurikuler sebanyak 421 juta, tapi saya sebagai anak primer tidak merasakan dana itu sama sekali, karena di UKS Ibu, di UKS obat sudah terada Ibu, aku harus beli sendiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Digra Fakira dari kelas 10-2. Yang ingin saya katakan itu kan pada zaman sekarang pendidikan atau pembelajaran itu sudah didampingi oleh teknologi. Tapi untuk saya sendiri dari kelas 10-2 itu internetnya sangat tidak bagus. Kalau ada guru yang ingin melakukan presentasi, dimana itu harus pakai kayak proyektor terus pakai laptop, itu kadang-kadang filenya susah sekali untuk diunduh karena internet itu tidak bagus. Jadi kita harus pergi keluar kelas untuk mencari informasi tambahan atau mengunduh filenya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Cita, closing cita-cita saya apa? Perkenalkan Ibu, nama saya Muhammad Ciko Jeriko dari kelas 10-4.
cita-cita saya mungkin ingin menjadi seperti ibu, sesuatu pimpinan di Maluku Utara. Saya ingin mungkin mau kayak di SMA Negeri 1 nih ada ekstrakurikuler sanggar. Kemarin sudah berkoordinasi dengan guru pembinanya sanggar. Katanya sebenarnya ada sanggar, cuman tidak ada anggaran untuk bisa dijalankan proses pelatihannya dan lain-lain. Terima kasih, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, izin, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azrul, saya dari kelas 11-1. Jadi ini yang saya sampaikan bahwasanya tentunya sekarang kita sudah mengetahui bahwa sudah tidak adanya uang komite. Nah, dari situ sebenarnya untuk beberapa bulan terakhir yang kami rasakan dari hilangnya uang komitenya tentunya ada beberapa hal negatif maupun positif dari para siswa yang kami rasakan. Saya salah satu peserta dari lomba-lomba yang sering diadakan oleh sekolah. Namun saya merasa dari anggaran POSP dan BOSDA yang telah tadi dipresentasikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kami rasa kami belum mendapatkan apresiasi yang selayaknya kami dapatkan. Bahkan untuk kegiatan-kegiatan yang berskala provinsi maupun nasional pun kadang anggaran yang kami dapatkan untuk perjalanan keluar itu kadang masih perlu kami cari sendiri atau bahkan tidak sama sekali dibantu oleh sekolah seperti itu, Ibu. Bahkan salah satu lomba bergengsi yang saya ikuti pun kadang kalau kita mau ikut pelatihannya itu harus kami bayar sendiri, dan saya rasa dengan dana sebesar 2,9 miliar yang telah diberikan kepada sekolah, saya rasa itu seperti tidak layak saja jika kami harus mencari dana itu kembali. Ya, itu saya, Ibu, pertanyaan saya, dan tujuan saya adalah dokter Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Narito Salasa sebagai Wakil Ketua OSIS SMA Negeri Kota Ternate. Sebagai organisasi OSIS, pada bagian sarana dan prasarana, menurut kami masih ada beberapa kekurangan yang belum dipenuhi. Jadi kami sebagai OSIS ingin bagian itu dipenuhi dengan baik. Dan juga satu hal, yaitu program yang dilaksanakan oleh Pak Prabowo, yaitu makanan bergizi gratis. Kami sebagai seluruh siswa belum bisa mendapatkan itu, sedangkannya sekolah-sekolah lain sudah mendapatkan MBG, sedangkan kami belum. Jadi kami ingin tahu kenapa kami belum bisa mendapatkannya. Dan juga cita-cita saya, insya Allah saya ingin jadi guru sosiologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas siswa-siswanya ini, ibu-ibu, para pengajar, kepala dinas, kepala sekolah sudah lihat ini adalah generasi masa depan Maluku Utara. Mereka ini tanpa dikasih perhatian ekstra pun mereka sudah cerdas. Kalau sampai mereka tidak berhasil di masa depan, kita ini gagal. Para pengajar itu tugasnya membuat mereka berhasil, memberikan skill yang nanti ketika mereka lulus di dunia usaha, di marketplace, nanti mereka bisa berkompetisi. Dengan anggaran yang sudah diberikan, kita kerja pun sudah digaji. Sampai kita tidak bisa membuat mereka keluar dengan skill yang siap menghadapi marketplace, maka kita ini gagal. Mengerti? Saya sangat setuju. 2,9 miliar tidak dimanfaatkan dengan semua yang kalian bilang itu tidak optimal. Makanya saya bilang kepada semua kepala sekolah yang hadir dalam Zoom hari ini dan juga dengan kepala dinas, mencatat lengkap administrasi itu tidak cukup. Mulai hari ini kita ubah pola pikir kita. Yang diperlukan, yang penting adalah output oriented. Tidak penting administrasi lengkap kalau hasilnya tidak ada. Pak Kadis duduk berembuk dengan 403 kepala sekolah untuk bikin, jadi saya maunya BOSP-nya itu ada pagar-pagarnya. Berapa persen yang harus dialokasikan kepada OSIS, berapa persen yang harus dialokasikan kepada dana ekskul, berapa persen yang harus dialokasikan dengan UKT, dan dari Dinas Kesehatan melakukan rutin cek berkala setiap bulan, memastikan standar yang ada di UKT itu terpenuhi dengan anggaran yang sudah dialokasikan, dan juga pastikan semua sekolah, terutama mereka yang muridnya di atas 500 orang, lebih dari cukup untuk bisa membayar Telkomsat yang satu bulan cuma 1,5 juta. 1,5 juta satu tahun itu cuma 15 juta dari 2,9 miliar, lebih dari cukup. Dan dari 2,9 miliar, katanya tidak ada obat, itu tidak bisa dimaafkan, Pak. Dan yang kedua, sanggar. Sanggar saya sangat setuju. Harus ada sanggar, ada marching band, ada olahraga, alokasi, dan dengar pendapat kalian siswa, bentuk itu ketua-ketua dari perwakilan eskul,
kalian harus punya suatu forum di mana kalian mewakili siswa untuk berdialog dengan kepala sekolah dan guru. Karena kalianlah kepala sekolah dan guru ini ada dan digaji. Karena kalianlah saya di sini ada dan saya pun digaji. Oleh karena itu, pastikan penggunaan BOSP dan BOSDA itu goalnya dan subjeknya, tujuannya adalah untuk kepentingan siswa, bukan untuk kepentingan guru. Setuju? 3 tahun itu jangan dipakai hanya untuk menghafal terus nilai bagus. Itu tidak bisa berhasil setelah keluar dari SMA ini harus punya skill yang bisa bersaing di marketplace yang sangat kompetitif ini. Harus bisa menggunakan seluruh perangkat digital dan AI dengan baik, bisa menggunakan Canva, Google Office, Microsoft Office, mengerti bagaimana melakukan presentasi dengan baik, public speaking yang baik, punya skill dari ekstrakurikuler sehingga hidup itu berwarna, yang mau menari tersalurkan, yang mau olahraga tersalurkan, merchandise tersalurkan, ikut lomba-lomba nasional karena itu menjadi salah satu persyaratan untuk bisa mendapatkan beasiswa bergengsi LPDP, dan salah satu persyaratan untuk terima di universitas yang terbaik di negeri ini salah satunya adalah sertifikat-sertifikat dari lomba-lomba nasional yang diikuti. Dan SMA ini menjadi wadah di mana kita early learning untuk menghasilkan future leader, sehingga adalah organisasi OSIS itu. SMA 1 akan kita jadikan pilot project bagaimana jika anggaran itu dimanfaatkan dengan baik, maka sekolah ini akan hidup, sekolah ini akan berprestasi. Anggaran itu harusnya dipakai untuk bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari siswa-siswinya, sehingga Maluku Utara kita bukan hanya sekedar dikenal sebagai penghasil nikel, tapi kita juga akan dikenal sebagai penghasil SDM terbaik di Indonesia. Bukan karena kita tidak bisa selama ini, hanya karena kita tidak diberikan ruang untuk bertumbuh. Pemuda-pemudi Maluku Utara itu mereka cerdas, mereka hanya perlu diberikan kesempatan untuk belajar, diberikan ruang untuk bereksperimen, ruang untuk bertumbuh, maka hanya masalah waktu mereka bisa bersaing secara nasional dan membawa nama Maluku Utara ke level nasional, karena mereka lah masa depan Maluku Utara. Jadi mulai berikutnya tahun 2026 akan dibahas dalam 3 bulan ini dan akan di launching sebagaimana kita melaunching APBD, BOSP dan BOSDA pun akan melaunching 2026 anggarannya dipakai untuk apa saja. Kemudian kalian siswa yang masukkan proposal, sanggar mau apa, OSIS mau apa, UKS mau apa, internet udah pakem, ada lomba-lomba apa saja, kalian cari secara nasional dan internet ada lomba-lomba bergengsi nasional apa saja yang kalian mau ikut dan usulkan. Tidak semua diterima, tentu akan diskusi lagi dan menyesuaikan, tapi akan dipastikan bahwa penggunaan anggaran akan lebih produktif dibandingkan tahun ini. Jadi saya putuskan hari ini Pak Kadis tindak lanjuti teknisnya bahwa yang mengawasi dana BOSE dan BOSD adalah forum dari perwakilan siswa-siswi. Kalian usulkan bagaimana pengurusnya, harus ada keterwakilan juga dari kabupaten kota, atau kalian bentuk dulu, biasanya kabupaten kota punya masing-masing, baru kemudian ada yang level provinsi, dan kalian putuskan aja jalur komunikasikan bagaimana sehingga semua aspirasi ini bisa disalurkan dari level kabupaten kota naik ke provinsi, kemudian kalian melaporkan ke saya. Jika ada yang error di sekolah yang mana, saya tinggal datang kunjungan. Setuju? Kalian usulkan dulu supaya saya mau tahu level kreativitasnya sampai mana. Kemudian secara teknis kita akan diskusi lebih dalam lagi. Tapi karena ini ide dari kalian, jadi kalian yang mengusulkan, kita akan godok lagi, tapi kita akan launching segera. Terima kasih untuk semua sarannya. Ibu-ibu jangan dendam karena mereka hanya curhat ya. Jangan habis itu kalian dendam dengan mereka, karena mereka kita ada ya. Kita ini dalam hidup, ajaran apapun, kita ini harus berguna bagi orang lain. Ketika kita diberkati, kita sudah dikasih posisi yang baik, dikasih gaji, ada uang gaji bulanan yang terus turun, dan sebagai pendidikan cita-citanya dari awal masih ingat masa-masa ketika menjadi siswa dan siswi, pernah toh?
Kalian juga pasti pernah merasakan rasanya mereka ketika kalian merasa, wah ini kepala sekolah sama guru ini kayaknya kurang bagus ya. Kan seperti itu ya, saya juga pernah merasakannya. Semua dari kita pernah merasakannya. Makanya ketika kita menjadi guru dan menjadi pemimpin, kita harus ingat lagi rasa dulu ketika kita menjadi siswa. Sehingga kita harus memberikan, ketika kita dikasih amanah oleh Sang Pencipta, kita harus menggunakannya dengan baik, memberikan manfaat bagi mereka. Siapa tahu suatu hari nanti mereka pun yang menjadi guru dan kepala sekolah bagi anak dan cucu ibu-ibu. Karena dunia ini berputar. Semua hal baik yang kita investasikan kepada orang lain akan kembali dengan caranya ke ibu-ibu bapak ya. Dalam hidup, rezeki itu bukan hanya uang. Rezeki itu kesehatan, umur panjang, anak cucu berhasil, dilindungi, nama baik, masih banyak bentuk rezeki itu. Oleh karena itu, untuk memastikan pintu rezeki itu terbuka untuk kita, hati kita harus bersih dan kita harus bermanfaat bagi orang lain ketika amanah itu diberikan. Dan terus seperti ini, terus ekspresif dan kejar mimpi kalian. Don't settle for less. Jangan settle untuk hal yang karena keadaan. Kalian adalah pencipta dari masa depan kalian sendiri. Kalau kalian menolak untuk kalah, kalian terus belajar, upgrade diri, tidak ada yang tidak mungkin. Terus belajar, kalian punya potensi yang banyak. Bisa berdiri di sini ngomong dengan saya tanpa grogi, bisa deliver point dengan sangat on point, sangat tepat, itu pun udah sesuatu. Saya sangat mengapresiasinya. Dan sekolah SMA Negeri 1 akan saya jadikan pilot project. Kita ada kerjasama dengan beberapa organisasi untuk memberikan pembelajaran vokasi atau pembelajaran ekstrakurikuler seperti Google Office, Microsoft Office, dan banyak Canva dan banyak hal-hal lainnya, tapi secara online. Dan itu tidak dipungut biaya, bisa diakses lewat online. Akan kita siapkan ruangan dan internet dan jadwalnya dalam waktu segera. Akan kita uji coba selama 3 bulan. Dan sekali lagi saya tekankan sangat penting untuk Dapodik itu bisa bersih. Salah satunya adalah jika Dapodik bersih maka akan dapat BOS P kinerja, itu kan lumayan. Kemudian dengan Dapodik jika dia real dapat juga anggaran untuk revitalisasi sarpras. Kemarin saya pergi ke SMK Negeri, SMK yang depan ini apa, SMK Negeri 1, itu dia dapat 2, sekian miliar untuk renovasi sekolahnya karena Dapodiknya dia itu benar. Jadi penting untuk merapikan Dapodik. Nanti ketika anak-anak lulus pun tidak bingung dengan ijazah dan lain-lainnya karena datanya sudah clear. Itu saja pesan dari saya. Untuk MBG saya juga bingung. Ketika saya tanya, Ternate sudah siap? Sudah ibu, sudah semua. Perlu dapur tambahan lagi? Tidak perlu. Tapi saya pergi semua sekolah, mereka bilang mereka belum dapat MBG. Jadi saya juga bingung karena MBG ini, karena si bapak yang ngurus MBG ini begitulah. Jadi Bapak Kadis coba hubungin dia. Ini udah SMA paling besar yang ada di Kota Ternate dan dia belum dapat MBG. Ketika saya tanya butuh dapur lagi, oh sudah beres ibu, sudah beres. Dia lapor sudah beres. Katanya 60.000 siswa sudah menerima manfaatnya. Nggak tahu 60.000 siswa itu di mana. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.